Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Sari Suryani dengan NPM 246101008, Prodi Manajemen Kelas C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Metro. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 poin pembahasan, yaitu yang pertama, pengantar manajemen keuangan, yang kedua, nilai waktu uang, lalu yang ketiga, laporan keuangan. Langsung saja kita masuk ke poin yang pertama, yaitu pengantar manajemen keuangan. Manajemen keuangan sendiri merupakan bagaimana mempergunakan serta menempatkan dana yang sudah ada. Terdapat 3 kegiatan di dalam manajemen keuangan. Yang pertama ada perolehan dana, yang kedua ada penggunaan dana, serta pengelolaan aset. Di dalam manajemen keuangan terdapat 2 tujuan, yaitu yang pertama memaksimalkan nilai perusahaan dan tujuan yang kedua yaitu memaksimalkan nilai kekayaan para pemegang saham. Terdapat 3 tahapan penting di dalam manajemen keuangan, yaitu tahap yang pertama tahap perencanaan, yang kedua ada tahap pelaksanaan, dan yang terakhir ada tahap penelitian. Selanjutnya kita akan membahas mengenai poin yang kedua, yaitu mengenai nilai waktu uang. Konsep dari nilai waktu uang sendiri yaitu uang yang akan kita terima sekarang jumlahnya lebih besar dibandingkan jumlah uang yang akan kita terima di masa mendatang. Di dalam nilai waktu uang terdapat materi mengenai modal bunga majemuk. Modal bunga majemuk sendiri adalah jumlah di masa datang dari suatu jumlah sekarang. Untuk memahami pembahasan mengenai modal bunga majemuk ini, kita langsung saja masuk ke contoh soalnya. Soal yang pertama, seorang mahasiswa meminjam uang di bank sebanyak 108 juta untuk jangka waktu 3 tahun dengan tingkat bunga 2,5% per tahun. Berapa jumlah seluruh uang yang harus dikembalikannya pada saat pelunasan? Dari soal di slide sebelumnya, hal pertama yang harus kita ketahui yaitu nilai P. Dengan keterangan jumlah sekarang berarti 108 juta, nilai N dengan keterangan jumlah tahun berarti 3 juta, dan nilai I dengan keterangan tingkat bunga per tahun berarti 2,5%, dan jika dibulatkan menjadi 0,025. Jika masing-masing nilai di atas sudah kita ketahui, akan kita selesaikan menggunakan rumus F sama dengan P dalam kurung 1 ditambah I pangkat N. Lalu masukkan nilai-nilai tersebut berdasarkan rumus, sehingga kita dapatkan hasil F sama dengan 108 juta dikali 1,076890625, sehingga akan kita dapatkan hasil akhir yaitu F sama dengan 116.304.187,5. Lalu soal yang kedua, tabungan seorang mahasiswa akan menjadi sebesar 116.304.187,5 2 tahun yang akan datang. Jika tingkat bunga bank yang berlaku 7% per tahun, berapa tabungan mahasiswa tersebut pada saat sekarang ini? Hal pertama yang harus kita ketahui yaitu nilai F dengan keterangan jumlah yang akan datang berarti 116.304.187,5, nilai N dengan keterangan jumlah tahun berarti 2 tahun, dan nilai I dengan keterangan tingkat bunga per tahun berarti 7%, dan jika kita bulatkan akan menjadi 0,07. Jika nilai-nilai tersebut sudah kita ketahui, maka kita akan menggunakan rumus P sama dengan 1 per dalam kurung 1 ditambah I pangkat N dikalikan F. Lalu kita masukkan nilai-nilai yang sudah kita ketahui tadi berdasarkan rumus, sehingga didapatkan hasil 1 per 1,1449 dikalikan 116.304.187,5. Nah, pertama kita kalikan dulu 1 dikali 116.304.187,5. Nah, hasilnya sama kan? Tetap
116.304.187,5. Jika sudah, maka kita bagikan 116.304.187,5 kita bagi dengan 1,1449 sehingga kita dapatkan hasil akhirnya yaitu 101.584.581,62285. Setelah kita membahas mengenai model bunga majemuk sebelumnya, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu mengenai nilai yang akan datang dari anuitas. Anuitas sendiri adalah sejumlah uang yang dibayar atau diterima secara periodik dengan jumlah yang sama tetapi dalam waktu jangka tertentu. Nah, untuk memahami lebih lanjut mengenai nilai yang akan datang dari anuitas, langsung saja kita masuk ke latihan soalnya. Soal yang pertama, berapa nilai uang yang akan datang dari anuitas 108.000 yang diterima tiap akhir tahun selama 5 tahun? Semuanya ditabung dengan tingkat bunga 5% per tahun. Oke, untuk menyelesaikan soal yang pertama, hal pertama yang harus kita cari yaitu uang yang akan diterima pada akhir tahun ke-1 sampai akhir tahun ke-5 dengan cara 108 kita kalikan dengan hasil yang di dalam kurung, maka hasilnya 131.274.675. Lalu yang kedua, uang yang diterima pada akhir tahun kedua, maka 108 kita kalikan dengan yang di dalam kurung, maka hasilnya 125.23.000,5. Lalu yang ketiga, uang yang akan diterima pada akhir tahun ketiga. Jadi 108 kita kalikan dengan yang di dalam kurung, maka hasilnya 119,70. Lalu yang keempat, uang yang akan diterima pada akhir tahun keempat nih. Jadi 108 kita kalikan dengan yang di dalam kurung, maka hasilnya 113.400. Lalu yang terakhir yaitu uang yang akan diterima pada tahun kelima. Berarti 108 kita kalikan lagi dengan yang di dalam kurung, maka hasilnya tetap 108.000. Nah, yang ditanyakan, dengan demikian pada akhir tahun kelima jumlah seluruh uang yang akan diterima akan menjadi, karena ini yang ditanyakan jumlah seluruh, maka jumlah-jumlah yang saya sebutkan tadi akan kita tambahkan, akan kita jadikan satu, maka hasil akhirnya yaitu 596.768.175. Nah, perhitungan tadi bisa kita gunakan juga dengan rumus SN sama dengan A dikali 1 plus I pangkat N dikurang 1 dibagi I. Berarti 108 kita kalikan dengan 1 plus 5% pangkat 5 dikurang 1. Nah, hasil yang di atas tadi hasilnya 0,2762815625. Lalu kita bagi dengan 5%. Dari hasil pembagian tersebut akan kita kalikan dengan 108.000. Maka hasilnya sama seperti yang sebelumnya yaitu 596.768.175. Lalu soal yang kedua, berapa nilai uang sekarang dari anuitas 216.000 yang akan diterima tiap akhir tahun selama 5 tahun mendatang? Semuanya diskonto dengan tingkat bunga 5% per tahun. Kedua, hal pertama yang harus kita cari yaitu nilai sekarang uang yang akan diterima pada akhir tahun ke-1. Nah, caranya 216 kita kalikan dengan hasil 1 bagi 1 plus 5% pangkat 1. Hasilnya yaitu 205,714. Nah, kita cari lagi yang kedua. Nilai sekarang uang yang akan diterima pada akhir tahun kedua. Sama saja caranya dengan cara 216 kita kalikan dengan hasil 1 dibagi 1 plus 5% pangkat 2. Hasilnya 195.918. Lalu yang ketiga, nilai sekarang uang yang akan datang pada akhir tahun ketiga.
Caranya, 216 kita kalikan dengan hasil 1 dibagi 1 plus 5% pangkat 3. Hasilnya 186.888. Lalu yang ketiga, nilai sekarang uang yang akan diterima pada akhir tahun keempat. Berarti 216 kita kalikan dengan hasil 1 dibagi 1 plus 5% pangkat 4. Hasilnya 177.703. Lalu yang terakhir, nilai sekarang uang yang akan diterima pada akhir tahun kelima berarti 216.000 dikali 1 per 1 plus 5% pangkat 5. Hasilnya 169.241. Dengan demikian, jumlah nilai sekarang dari seluruh uang yang diterima. Berarti kalau seluruh jumlah akan kita tambahkan semuanya kan. Jadi hasil akhirnya yaitu 935.164. Setelah sebelumnya saya sudah membahas 2 poin, yaitu mengenai pengantar manajemen keuangan dan nilai waktu uang. Di sini saya akan menjelaskan poin yang terakhir, yaitu mengenai analisis laporan keuangan. Laporan keuangan sendiri merupakan catatan informasi keuangan suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja suatu perusahaan. Nah, di dalam laporan keuangan yang lengkap biasanya terdiri dari yang pertama ada laporan neraca, yang kedua ada laporan laba rugi, dan yang ketiga ada laporan posisi keuangan. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi manajemen keuangan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.